Konco. Kami dari kelompok 1 PPKN dengan saya nih Hayana Happy Brilian. Saya Zakiatul Takia. Saya Florence Octavia Fernanda. Saya Dimna Rosma Pasatania. Saya Naura Malika Hakim. Saya Niki Alfisani. Di sini kami sedang melakukan wawancara di Desa Penadaran terkait kegiatan adat Ngunduh Banyu Udan. Nah, kayak gimana sih isi wawancaranya? Kalian kepo nggak sih tentang apa sih itu kegiatan adat ngunduh banyu udan? Kalau kepo, yuk langsung aja. Yuk. Oke, selamat sore semuanya. Saya Iswanto, RT 2 RW 1 Dukuh Gampingan, salah satu Dukuh Gampingan. Di sini ada 3 RT dan saya RT 2. Terus saya senang sekali kalian dapat hadir di sini wawancari saya, tukar pengalaman, dan itulah dilaksanakan untuk kemudian di Kelurahan Penadaran. Selamat sore Bapak Eswanto, kami dari kelas 10-5 dari SMA Negeri 1 Gubuk ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancari Bapak terkait salah satu upacara adat yang ada di Penadaran, yaitu ngunduh banyu udan. Nah, langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan pertama, ngunduh banyu udan itu adat apa ya Pak kalau di Penadaran? Sebenarnya sih itu enggak ada, karena untuk banyu udan itu baru dilaksanakan beberapa tahun ya. Untuk banyu udan itu dilaksanakan pada tanggal 10 bulan 10 jam 10. Nah, biasanya itu acaranya itu untuk memperingati apa, atau kenapa namanya acaranya itu ngunduh banyu udan gitu ya Pak? Kalau untuk memperingati itu enggak ada untuk memperingati, cuma ngunduh banyu udan itu kan harapan dari masyarakat di sini selama 1 tahun itu kan ada musim kemarau dan musim hujan. Itu musim hujan itu kan berkaitan dengan air hujan. Jadi air hujan itu ditampung di suatu tempat supaya selama 1 tahun itu air hujan itu tidak habis. Nanti setelah musim hujan mau tiba, itu air hujan itu masih bisa digunakan untuk minum juga bisa, juga digunakan untuk mandi juga bisa. Karena itu persediaan 1 tahun itu kan banyak kolom rumah di rumah budaya sana, jadi banyak kendong-kendongnya di sana juga. Jadi pada akhirnya itu akan bermanfaat untuk warga Penadaran sendiri gitu ya Bapak? Iya, sangat bermanfaat. Oh iya Bapak, untuk Iya. rangkaian acaranya itu seperti apa ya Pak untuk acara ini? Rangkaian acaranya itu biasanya itu dilaksanakan seperti apa ya, kirap gitu. Seperti kirap itu ada arak-arakan, di situ ada apa sesepuhnya, juga ada pengirimnya itu yang dilaksanakan dari pihak kelurahan, juga dari RT RW, juga masyarakat yang mengirim itu pelaksanaan ngunduh banyu udan. Biasanya itu dilaksanakan dari rumah kepala desa sampai ke rumah budaya. Biasanya berapa lama Pak prosesnya? Ya tidak lama lah, dari tempat Pak Lurah itu kan sekitar setengah jam lah sampai di rumah budaya. Tapi sampai di sini kan dilanjutkan dengan acara sambutan, ada acara tali-talian. Nah Bapak, apa acara ngunduh banyu udan itu kalau di Penadaran itu melambangkan sesuatu nggak Pak? Atau mewakili tentang suatu hal yang berharga bagi Penadaran gitu? Kalau melambangkan sesuatu itu bisa juga seperti itu, karena kan di situ ada masuknya ada kiblat 4 itu ada kan, kiblat 4 itu namanya kiblat timur, selatan, barat, dan utara. Itu petugas, salah satunya ada 4 petugas yang bawa bendera merah putih, 4 bendera itu kan, itu lambangnya itu karena kiblat dari timur, dari selatan, dari barat, juga dari utara, seperti itu. Jadi supaya tidak ada prahara atau istilah ada kejadian yang tidak seperti itu, harapannya seperti itu. Terus itu
sakral Pak di desa ini, apakah kegiatan itu sakral tidak Pak? Kalau waktu pelaksanaan itu sakral sekali karena itu kan ada pedupaan juga dari sesepuhnya itu kan bawa api yang taruh di gendeng itu dibawa dengan api, ada gendeng api juga ada kemenyannya itu situ. Jadi perjalanan dari kepala desa sampai rumah budaya itu sangat sakral sekali karena waktu perjalanan itu suasana itu tenang seperti itu. Nah, Bapak, awal mula ada acara ngunduh banyu udan itu karena apa ya, Bapak? Awal mulanya itu dari pihak LPUBTN dari Semarang itu, salah satu LSM atau apa ya, itu dari Semarang itu mempunyai ide bahwa karena kita sini rakyatnya itu mayoritas petani, jadi itu harapan seperti tadi yang saya katakan, air hujan itu jangan sampai habis selama 1 tahun. Setelah musim kemarau menjelang hujan, itu air hujannya itu masih bisa digunakan seperti itu. Terus ya Pak, kalau jika di kegiatan itu nggak dilaksanain gitu Pak, nggak dilaksanain, terus warga-warga di sana tuh nggak wajib melakukan, itu nanti ada konsekuensinya nggak Pak? Nggak ada sih, nggak ada, karena itu kan itu juga ide pengunduhan banyu udan itu kan dari LSM itu dari Semarang itu, LPUBTN itu. Jadi dulunya pun nggak ada, tapi setelah diadakan seperti itu ya setiap bulan 10 jam 10 tanggal 10 itu dilaksanakan seperti itu. Nah Bapak, sebenarnya kenapa sih ngunduh banyu udan tuh harus dilaksanakan di tanggal 10, bulan 10 dan jam 10? Itu apakah ada alasan tertentu yang mungkin penting gitu Pak? Oh iya, karena jam 10 tanggal 10 bulan 10 itu kan mau masuk musim penghujan. Jadi kebanyakan 1 tahun itu kan mau masuk musim penghujan itu kan bulan-bulan 10 itu. Bulan 10, jadi dilaksanakan bulan 10 tanggal 10 jam 10 seperti itu. Nah Bapak, tadi kan katanya itu kalau ngunduh banyu udan itu kan harus ada kayak arakan gitu ya Pak. Nah waktu arakan itu apakah warga-warga desa yang ikut nanti punya peran tersendiri yang juga penting gitu? Ada juga warga-warga setempat itu ada juga yang ikut dan ada peran tersendiri itu, karena di situ kan dari sesepuh tadi yang bawa api dan dupa di gendeng itu, terus belakangnya itu ada ada penjor, terus ada penjuluk itu kan kukusan yang dikasih bambu, terus kukusan dikasih bambu untuk pegangan supaya harapan masyarakat bisa menurut awannya mau hujan seperti itu. Ada juga yang banyak lah istilahnya di situ yang berperan di acara itu, masyarakat tersebut. Kalau untuk yang memimpin acara itu biasanya siapa ya Bapak? Itu dari pihak kelurahan sendiri membuat panitia pelaksanaan seperti itu. Kalau dulunya itu juga pertama kali panitianya dari LPUBTN itu. Kan Bapak sudah berpengalaman ya ikut acara tersebut. Ya. Nah, perasaan Bapak itu apa ketika Bapak mengikuti acara tersebut? Waktu saya ikut pertama kali itu perasaan ikut ngunduh banyu udan itu sangat gimana gitu loh. Bahkan pertama kali dilaksanakan itu sangat perasaan itu sangat sakral gitu. Karena harapan kemarau panjang dan bulan 10 itu harapan petani yang ada di masyarakat sini kan petani semua itu harapan supaya cepat turun hujan. Waktu itu saya dapat tugas membawa penjuluk tadi, songgek itu tadi. Terus harapan saya pribadi itu saya bisa nyonggek mendung itu supaya cepat-cepat turun hujan seperti itu. Dan pertama kali dilaksanakan itu memang kejadian langsung turun hujan. Tapi di tempat rumah budaya itu tidak hujan, tapi sebelah sini yang paling hujan deras gitu. Itu
pertama kali dilaksanakan itu. Rasanya sangat Ya. amat apa ya Pak, menggambarkan deg-degan gitu Pak, Iya. kalau misal masalah atau apa gitu ya Pak. Iya, pokoknya perasaan itu sangat gimana ya, kusuk lah untuk masuk di acara itu. Gitu. Nah, Bapak sendiri kalau misalkan waktu Bapak ikut acara itu terus Bapak melakukan kesalahan atau orang lain melakukan kesalahan, itu merusak kesakralan acara tersebut nggak sih Pak? Enggak sih, kalau kesalahan seperti apa, karena kan sudah diatur perjalanannya seperti ini, aturannya seperti ini. Gitu. Jadi ya sesuai dengan aturan pertama kali atau panitia itu pelaksanaan itu ya jalannya seperti ini, ya sudah seperti ini, jalan seperti ini gitu. Jadi dari aturan yang pertama sampai yang belakang itu, dan yang belakang itu kalau tidak salah itu ada seni barungan itu. Seni barungan lalu masyarakat di belakang. Gitu. Jadi masyarakat tuh nunggu di depan rumah ini, lalu ketika arakan itu berjalan, lalu masyarakat bergabung di belakangnya sampai ke rumah budaya. Berarti itu sebenarnya acara yang seru gitu ya Pak, yang menyenangkan. Iya, itu acara yang seru karena apa ya, meskipun berkali-kali dilaksanakan tetap seru lah. Gitu. Ngiyup-ngiyupi wujud akan syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang dipun apit kalian para resi. Kalajengaken proporsi mugi-mugi ingkang puja, mugi-mugi paring berkah, paring pil ingkang gemah ripah loh jinawi. Gusti sasapunipun ndonga dipun ngiket tali persaudaraan kalian para ngisi dhateng banyu kendi ingkang badhe dipun isi kalian banyu udan menika mralambani supados dipun pasrahaken dhumateng keluarga kanthi wening kanthi bening supados sansaya raket kalian Gusti. Nah, Bapak Iswanto, terima Ya. kasih ya Pak atas Ya, waktunya sama-sama. dan telah bercerita, memberikan banyak pengalaman untuk saya dan teman-teman semuanya tentang acara ngunduh banyu udan di Pangandaran ini. Ini pengalaman yang sangat seru loh Pak El. Oke, terima kasih sama kalian semua. Iya Pak, saya juga harap teman-teman yang melihat video ini bisa tahu dan paham apa itu acara ngunduh banyu udan ini. Nah, itu tadi video wawancara kami terkait kegiatan adat ngunduh banyu udan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. End of flashback.